Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jombang. Perkenalkan, saya Abdul Munif dari SD Negeri Sumberjo 1 Kecamatan Pelandaan dan saya Ari Rohmawati dari SD Negeri Karangmojo 1 Kecamatan Pelandaan. Dan saya Umiatin dari SD Negeri Pelabuhan 1 Kecamatan Pelandaan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait kucing untuk supervisi akademik, diantaranya coach, coachi, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ari. Selamat siang Pak Munif. Bagaimana kabarnya Bu Ari hari ini? Alhamdulillah Pak Munif sehat luar biasa. Alhamdulillah baik. Bu Ari untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching Nggih, Pak. Bagaimana Bu persiapannya hari ini, sudah siap? Insya Allah Pak, untuk pelaksanaan coaching hari ini sudah siap. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Bu Ari, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bu Ari laksanakan nantinya. Kira-kira bagaimana Bu Ari perasaannya? Untuk perasaan saya jujur Pak, untuk praktek coaching kali ini masih ada nervous Pak, deg-degan karena coaching ini adalah yang awal pertama sehingga belum terbiasa, dan juga semoga nanti teknik atau alur tirtanya dapat berjalan dengan lancar Pak. Oh, nggih. Baik Bu Ari, jadi karena memang belum terbiasa nggih Bu Ari, semoga untuk kegiatan coachingnya kali ini semoga lancar nggih Bu Ari. Nggih Pak, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan Bu Ari, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Ari masih kurang yakin nggak di bagian ketiga kompetensi tersebut? Kalau menurut saya Pak, saya lebih ke bagian presence Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, mungkin otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Ari merasa bahwa bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi nggih Bu Ari? Nggih Pak, leres Pak. Terakhir nih Bu Ari, apa yang diinginkan dari coaching kali ini Bu Ari? Yang pasti saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci, dan nantinya solusi itu diperoleh dari Kuci sendiri Pak. Oh, nggih. Baik Bu Ari, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar nggih Bu Ari, dan selanjutnya saya persilakan Ibu Ari untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu Ari lakukan nantinya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru lebih meningkat dan yang sangat baik. Silakan Bu Ari untuk dilanjutkan coachingnya nanti. Baik Pak, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan
sesuai dengan alur tirta. Nggih, amin amin. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Umi. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari. Alhamdulillah kita bisa Nggih. bertemu kali ini Bu Iya, Umi. Bu Ari. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Ari hari ini. Alhamdulillah. Panjenengan pripun kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah sehat juga Bu Nggih, Umi, luar alhamdulillah. biasa. Oke, tadi Bu Umi ingin bertemu dengan saya. Iya. Apa ada hal yang ingin disampaikan Bu Umi? Iya Bu Ari, di sini saya ingin menceritakan permasalahan saya Bu Ari. Nah, di sini murid saya itu pas pada waktu mengerjakan PR itu waktunya tidak cukup gitu Bu Ari. Terus kemudian kan saya berikan PR lagi dan mereka sering kali menunda-nunda gitu murid saya tadi Bu Ari. Masalah saya Bu Ari. Oh, seperti itu. Jadi apa yang biasanya terjadi ketika murid menunda-nunda pekerjaannya tadi Bu Umi? Ini Bu Ari ya, semua tugasnya itu jadi menumpuk Bu Ari dan akhirnya mereka tertekan karena harus menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat Bu Ari. Mungkin itu ya dari permasalahannya saya. Jadi masalah utamanya itu adalah tentang manajemen waktu nggih Bu nggih. Nggih leres Bu Ari nggih. Oke. Tapi menurut Bu Umi nih bagaimana cara mengatasinya? Apakah Bu Umi punya solusi untuk hal tersebut? Begini Bu Ari ya, saya harus membuat jadwal khusus Bu Ari kepada mereka supaya mampu menyisihkan waktu Bu Ari dalam setiap harinya untuk mengerjakan PR tersebut yang tertunda tadi. Itu Bu Ari. Oke. Membuat jadwal khusus nggih untuk setiap hari dan itu sudah termasuk ide yang bagus Bu Umi. Jadi berapa lama Ibu ingin mengalokasikan waktu agar para murid Ibu mampu mengerjakan tugasnya Bu Umi? Mungkin kurang lebihnya 15 menit Bu Ari. Tidak harus selesai langsung sih Bu Ari, tetapi bertahap dalam satu hari tersebut Bu Ari. Waktunya. Selanjutnya apa yang bisa membantu Bu Umi melakukan hal tersebut Bu Umi? Begini Bu Ari, saya bisa mengingatkan wali murid Bu Ari, misalnya wali murid, para murid lewat chat di media sosial ataupun meminta wali murid Bu Ari untuk mengingatkan anak-anaknya supaya mengerjakan PR dan itu mengecek bukunya anak-anak pas waktu pulang sekolah itu apakah ada PR atau tidak, itu wali murid bisa menanya kepada anaknya. Jadi Bu Umi juga langkah keduanya Bu Umi yaitu mengingatkan para murid lewat chat melalui grup ataukah japri? Biasanya ada grup kelasnya Bu Ari. Oke, berarti Bu Umi sudah siap dengan grup kelas. Untuk hal ini kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Umi untuk melaksanakan rencana ini? Yang bisa membantu ya itu Bu Ari, wali murid. Maksudnya dengan mengecek anaknya pas waktu pulang gitu ya, apakah ada PR atau tidak, bersama dengan wali murid. Komunikasi nggih. Oke, bagus Bu Umi. Kira-kira kapan Bu Umi akan melakukan langkah tersebut? Insya Allah mulai minggu depan Bu Ari saya akan melaksanakan tersebut ya. Baik Bu Umi, dari komunikasi kita mungkin ada yang ingin Bu Umi sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu Ari. Saya untuk permasalahan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ari tadi bisa membantu saya untuk menyelesaikan solusi yang permasalahan saya, maksudnya solusi permasalahan. Jadi untuk komunikasi kali ini apa yang sudah Bu Umi dapatkan dari permasalahan yang tadi Ibu sampaikan? Bu Umi dari percakapan kita tadi apa yang sudah Bu Umi dapatkan dari permasalahan yang Bu Umi sampaikan tadi? Alhamdulillah Bu Ari, untuk kali ini saya mendapatkan solusi dari Bu Ari tadi dengan bekerjasama dengan wali murid tadi terus
terus kemudian untuk mengecek anak-anaknya untuk mengecek tugas tugas anak-anak. anak-anak ya juga itu tadi. Mungkin itu yang saya dapatkan dan saya mendapatkan solusi dari Bu Ari tadi. Umi, dari komunikasi kita tadi tentang permasalahan panjenengan sudah ada solusi nggih, bahwa jenengan akan memberikan waktu dalam pengerjaan soal nggih, manajemen waktu, kemudian dari jenengan tadi juga sudah ada rencana untuk mengingatkan lewat grup chat anak-anak untuk tugasnya. Alhamdulillah, dan rencana ini akan jenengan lakukan sesegera mungkin. Oke, Bu Umi, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan saya rasa sudah cukup nggih. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muni. Selamat Bu Ari untuk kegiatan praktek kucing hari ini dengan Bu Umi sudah melakukan praktek kucing dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapannya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah dilakukan khususnya pada Bu Ari selaku coach. Menurut Bu Ari, apakah indikator keberhasilan dari kegiatan tadi, Bu Ari? Oke, Pak. Untuk indikator keberhasilan dari diskusi tadi, yaitu bagaimana Puji tadi Bu Umi dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang Bu Umi hadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat oleh beliau. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Ari lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian tadi Bu Ari sampaikan bahwa ingin pengembangan pada kompetensi present dan kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik, Bu. Dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan juga dapat memotivasi coach Bu Ari dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun untuk lebih maksimal. Oke, betul sekali Pak Munif. Oke, terima kasih Bu Ari selaku coach dan Bu Umi tadi selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata Bu Ari, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muni. Sami-sami Bu Ari. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Ari. Alhamdulillah. Panjenengan pripun kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah sehat juga Bu Umi, luar biasa nggih. Oke, baik Bu Umi, sebelum kita melalui proses coaching ya, di sini saya akan berperan sebagai observer. Nah, yang akan melihat proses Ibu coaching dengan Puji nanti. Oke. Namun sebelum Bu Umi nanti memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Karena nanti Bu Umi juga tahu. Ya. Oke. Nanti rubrik penilaian yang akan menjadi fokus saya yaitu nanti harapannya dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Ya, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Umi juga sudah memiliki kompetensi inti ya dari seorang coach.
Nggih, Nggih, Bu Ari. dengan adanya presence atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya nanti dengan teknik rasa. Iya, iya. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika Ibu melakukan sebuah kucing, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta. Di antaranya ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana, dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan penjenengan kucing nanti. Bisa dipahami nggih Bu nggih? Insyaallah bisa, Bu Alhamdulillah. Ari. Nggih. Oke, baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses kucing ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu ya? Nggih, boleh Bu Ari. Oh, nggih, nggih. Boleh sekali. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Umi, dalam kucing nanti apakah ada hal spesifik yang ingin Bu Umi ungkapkan? Gini Bu Ari ya, yang saya inginkan, saya itu aktif mendengarkan Bu Ari, serta mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot berdasarkan pendekatan tirta Bu Ari. Mungkin itu yang ingin saya ungkapkan. Luar biasa Bu Umi, jadi nanti saya akan mencatat hal-hal tersebut sesuai dengan hal spesifik yang ingin Bu Umi kembangkan dalam proses kucing nanti. Oke, Bu Umi, semoga dari indikator yang Bu Umi sampaikan terkait proses sesuai dengan alur tirta, nanti semoga bisa tergali secara maksimal dan semoga dapat tercapai sesuai dengan harapan. Oke, mungkin itu sudah siap untuk kucing hari ini. Insyaallah siap Bu Ari. Alhamdulillah. Baik, silahkan dimulai proses kucingnya. Bu Umi. Terima kasih Bu Ari ya. Sukses Saya Bu Umi juga nggih. akan mencoba alurnya serta memastikan kucing mampu mengeksplor masalahnya Bu Ari. Sukses nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Pak Munif. Nggih. Bu Umi, ini saya mau sedikit cerita dulu. Saya ada unek-unek dari pembelajaran nih. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah baik Pak Munif, sehat. Alhamdulillah ya. Begini Bu Umi, saya ucapkan terima kasih pada Bu Umi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan kucing dengan saya pada kesempatan kali ini bersama saya dan Bu Arin sebagai observer. Ya Pak Munif, jadi apa yang ingin Pak Munif sampaikan pada obrolan kali ini Pak Munif? Oke, begini Bu, saya juga berterima kasih ya, sudah diberikan kesempatan bisa berkucing dengan jenengan. Begini Bu, ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran saya. Di sekolah saya ini kan, saya ini basicnya awalnya adalah guru matematika, dan sekarang saya pindah tugas di sekolah dasar sebagai guru kelas Bu Umi. Nah, ini menjadi permasalahan saya itu selain tugas sebagai guru kelas, saya sekarang itu ditambahi menjadi tugas guru mapel bahasa Inggris. Nah, padahal menurut saya pribadi dengan tugas tambahan menjadi guru mapel bahasa Inggris itu saya kurang mampu, Bu. Seperti itu. Nah, karena kan saya sendiri juga kurang menguasai dengan kosakata bahasa Inggris. Nah, apalagi dengan menjadi pemimpin pembelajaran dengan anak-anak, kalau saya sendiri kurang menguasai dengan kosakata sendiri kan nanti saya kurang berhasil dalam memimpin pembelajaran tersebut. Baik Pak Munif,
Jadi ini anu nggih, lebih kepada proses pembelajarannya Pak nggih. Nggih Bu Umi Karena leres. panjenengan mendapat tugas tambahan dalam bahasa Inggris. Nggih leres Bu. Baik Pak Munif, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Pak Munif inginkan dari obrolan kita kali ini Pak Munif? Nggih. Dengan obrolan kita saat ini tuh saya ingin menemukan solusinya. Solusi terkait permasalahan yang saya alami dengan sebagai tugas tambahan menjadi guru bahasa Inggris. Saya bingung Bu Umi, ngoten. Memang sangat jauh sekali ya Pak Munif ya, berbeda dengan apa tugas panjenengan kan dulunya guru matematika terus diberi tugas tambah atau sekarang guru kelas gitu. Nggih. Nah, sekarang diberi tugas tambahan bahasa Inggris. Nggih. Kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Pak Munif hadapi saat ini, atau mungkin Pak Munif bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Munif waktu mengajar mapel bahasa Inggris di kelas Pak Munif? Nggih. Jujur saja Bu, kalau saya masuk di kelas saya ketika khususnya pada saat mapel bahasa Inggris itu saya kurang begitu bahagia. Karena apa? Karena saya kurang menguasai dengan kosakata dalam bahasa Inggris. Karena kan saya juga bingung karena kan di kelas pembelajaran saya itu selain dari mapel bahasa Inggris, saya kan sebagai guru kelas. Anak-anak itu responnya itu sangat baik dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Tetapi ketika waktu mata pelajaran bahasa Inggris, anak-anak itu menjadi pasif. Jadi kurang memperhatikan, istilahnya itu kayaknya kurang jelas dengan apa yang saya ucapkan menggunakan bahasa Inggris ketika menggunakan instruksi atau kalimat perintah seperti itu. Jadi anak-anak itu kayaknya banyak diamnya gitu. Lebih baik mencatat gitu. Ngoten Bu. Baik Pak Munif, sudah pernah tanyakan belum kepada murid Pak Munif tentang kemauan mereka dalam pembelajaran? Pernah saya tanyakan kepada anak-anak Bu Umi ketika waktu awal pembelajaran di semester awal itu kan saya kan sudah ditugasi menjadi guru mapel. Di situ kan saya sudah tanya ketika waktu bahasa Inggris itu anak-anak itu maunya model pembelajaran yang bagaimana, khususnya pada mapel bahasa Inggris lah seperti itu. Nah, di situ anak-anak kan di kelas 6 ini khususnya di saya kan juga begitu belum menguasai vocabulary dengan kata-kata penggunaan kata bahasa Inggris dalam sehari-harinya Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak Munif, Pak Munif tadi menyampaikan bahwa Pak Munif sudah berusaha menambah model belajarnya anak-anak, tapi masih kurang respon dari siswa. Ya Pak. Nggih. Lalu kalau boleh saya tahu Pak Munif, kira-kira dalam pembelajaran Pak Munif menginginkan murid yang seperti apa? Saya itu menginginkan di pembelajaran saya itu menginginkan murid yang bisa dengan improve dengan saya, baik dengan tanya jawab, diskusi, kemudian ketika ada pembelajaran bersama. Intinya di situ untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang saya harapkan seperti itu Bu, ada improvisasi antara guru dengan peserta didik. Nah, di situ kan kalau waktunya pelajaran bahasa Inggris paling tidak kan saya harus menggunakan kalimat bahasa Inggris juga seperti itu Bu. Jadi lebih suka komunikasi aktif ngoten Pak. Nggih, lebih suka dengan komunikatif seperti itu. Tapi juga di pembelajaran itu saya juga itu Bu, saya ingin pembelajaran di model pembelajaran itu yang lebih inovatif lagi. Kemudian anak-anak itu antusias dalam pelajaran khususnya pada bahasa Inggris. Ya Pak Munif, lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Pak Munif? Yang mungkin bisa Pak Munif lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini saya ingin membuat metode pembelajaran yang inovatif, khususnya itu dalam bahasa Inggris itu saya tidak hanya secara metode ceramah, tetapi saya ingin juga menggunakan PPT, kemudian nanti bisa menggunakan kita mengaplikasikan pada kuisis, kemudian kita gunakan
kalimat tetapi juga ada gambarnya biar anak-anak SD itu tahu, tidak hanya oh kalau ada gambarnya seperti ini berarti kan bahasa Inggrisnya ini. Jadi itu yang akan saya lakukan Bu Umi. Baik Pak Munif, luar biasa sekali apa yang Pak Munif sampaikan tadi nggih. Pak Munif benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktivitas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit nih Pak Munif, karena jauh berbeda dari tugas Pak Munif yang sebenarnya yaitu sebagai guru matematika. Kira-kira apa? Kira-kira kapan hal tersebut akan Pak Munif laksanakan? Kalau itu insya Allah mulai minggu depan Bu Umi akan saya terapkan dengan metode pembelajaran seperti itu, adanya perubahan pada materi yang dulunya mungkin hanya ceramah saja, sekarang ada PPT, ada kuisis, ada menggunakan kosakata yang saya improvisasikan dengan gambar seperti itu. Baik Pak Munif, tidak terasa nggih, kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Pak Munif. Apa sih yang Pak Munif dapatkan dari obrolan singkat ini Pak Munif? Dari obrolan singkat yang kita lakukan hari ini adalah saya itu merasa menemukan sebuah solusi Bu. Solusi terkait dengan permasalahan yang saya alami terkait dengan pembelajaran saya. Seperti itu Bu. Solusinya yaitu tadi yang saya inginkan dengan mode pembelajaran dan yang akan saya lakukan insya Allah minggu depan terkait dengan perubahan media pembelajaran seperti itu. Baik Pak Munif, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Pak Munif juga, dan saya tunggu cerita Pak Munif selanjutnya. Amin. Bagaimana hasilnya setelah Pak Munif menerapkan rencana pembelajaran tadi Pak Munif. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Munif. Terima kasih Bu Umi, saya juga terima kasih sama jenengan sudah kita berdua sudah melakukan yaitu terkait kucing, membimbing saya terkait dengan rasa unek-unek saya di pembelajaran kita. Terima kasih Bu Umi, saya ucapkan banyak sekali. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Umi, tadi saya sudah mengamati dari proses percakapan Bu Umi dengan kucing terkait proses kucingnya. Ini sudah ada beberapa catatan. Saya lihat pertanyaan yang Bu Umi ajukan sudah cukup membantu kucing dalam merefleksikan permasalahannya. Terima kasih Bu Ari. Apakah ada yang bisa saya tingkatkan Bu Ari dari kegiatan kucing tadi? Mungkin kedepannya Bu Umi bisa lebih fokus menanyakan pertanyaan lain yang akan memastikan rencana kucing tadi benar-benar realistis dan bisa terukur. Baik Bu Ari, masukannya yang bagus nggih. Kedepannya saya akan lebih baik lagi memperhatikan hal tersebut Bu Ari. Oke, tapi secara keseluruhan apa yang sudah Ibu Umi laksanakan tadi sudah cukup baik, terutama dalam menjaga alur tirta sehingga alur dari tujuan sampai dengan tanggung jawab sudah Bu Umi lakukan. Alhamdulillah Bu Ari, terima kasih Bu Ari ya. Sukses selalu Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Munif. Selamat siang Bu Umi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Munif? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Umi? Ya, alhamdulillah baik juga Pak Munif. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching nggih. Nggih Bu. Bagaimana Pak Munif, sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Pak Munif nggih, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Pak Munif. Yang pertama mengenai praktek coaching nggih.
yang akan dilakukan oleh Pak Munif sebagai puji ya. Nggih. Laksanakan nanti. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak Munif? Kalau perasaan saya, Bu Umi, pasti Nggih. ada rasa nervousnya, Bu. Nggih, nggih, nggih. Deg-degan karena baru Nggih. awal dan Nggih. belum terbiasa Nggih. dengan apalagi teknik tirta itu, Bu Nggih. Umi, karena Nggih. kan harus sesuai dengan alur itu, Bu. Baik Pak Munif nggih. Jadi karena memang belum terbiasa Pak Munif nggih, semoga untuk kegiatan hari ini lancar nggih Pak Munif, tidak ada halangan suatu apapun. Amin, Bu Umi, Nggih, amin. nggih. Baik Pak Munif, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nggih Pak Munif yang harus dilakukan, Nggih. yaitu ya present atau kehadiran penuh nggih Pak Munif. Terus Nggih. kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Pak Munif masih kurang yakin di bagian apa sih Pak Munif? Nggih, kalau saya di bagian present, Bu Umi ya. Nggih. Karena kan kita harus hadir secara penuh, Nggih. harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Guci. Nggih. Kalau kita kurang fokus, otomatis nanti menjadi kurang aktif dalam menanggapi Guci, tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Nggih. Baik Pak Munif. Jadi Pak Munif merasa bahwa di bagian proses ini yang perlu dikembangkan nggih, ngoten nggih? Nggih, leres Bu Umi, nggih. Terakhir nih Pak Munif nggih, Nggih. apa yang diinginkan dari coaching kali ini Pak Munif nggih? Yang pasti apa yang diinginkan oleh Pak Munif? Nggih, yang pasti harapannya itu ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Guci, Bu Umi. Baik Pak Munif, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar nggih Pak Munif. Nggih, Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Pak Munif untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer nggih Pak Munif Nggih. akan mengamati coaching yang Pak Munif lakukan nggih. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian proses apakah nantinya akan bisa atau apa biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik Pak Munif. Nggih, baik Ibu Umi, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Umi atas waktunya, nggih. Assalamualaikum Bu Umi. Assalamualaikum Pak Munif. Waalaikumsalam Bu Ari. Maaf Pak, ini mengganggu. Apa Bapak ada waktu hari ini? Nggih, kebetulan saya hari ini kosong longgar Bu Ari. Ada apa Bu Ari? Ada yang bisa saya bantu Bu Ari? Nggih Pak, alhamdulillah kalau memang hari ini agak longgar. Begini saya ingin bercerita Pak tentang pembelajaran anak-anak Pak ini. Nggih Bu, pembelajaran anak-anak. Kenapa Bu Ari? Ada masalahkah dengan pembelajarannya? Begini Pak, sebenarnya saya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan juga sudah berpihak pada murid. Tetapi ada salah satu murid saya ini Pak, dia kesulitan dalam menulis ini Pak. Oh gitu, dari cerita Bu Ari sepertinya Ibu ingin membantu murid Ibu yang kesulitan menulis. Apa betul seperti itu Bu Ari? Iya Pak, saya ingin murid saya itu sama seperti temannya, tulisannya bisa terbaca dan tidak mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang diharuskan dengan menulis. Menurut Bu Ari, kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan, Bu? Begini Pak, sebenarnya dia itu bisa menulis Pak, akan tetapi tulisan dari anak tersebut itu tanpa spasi dan tentunya tidak terbaca. Pernah suatu ketika pada waktu selesai mengerjakan LKPD, waktu giliran anak tersebut saya minta untuk membaca hasil pekerjaan sendiri, itu juga anak tersebut mengalami kesulitan. Tetapi kalau membaca buku paket atau lainnya, dia itu lancar Pak membacanya. Saya juga sudah melakukan pendekatan Pak. Saya tanya, ternyata saat menulis itu tangannya selalu basah. Jadi kayak seperti berkeringat begitu Pak. Sehingga kesulitan saat memegang pensil ataupun ballpoint. Ditambah lagi dia merasa tergesa-gesa Pak.
dia merasa ingin cepat selesai dari teman-temannya. Oh, begitu ya Bu Ari. Apa Ibu memiliki gagasan untuk mengatasi hal tersebut, Bu Ari? Begini Pak, menurut saya, tapi sebenarnya saya ini juga kurang yakin Pak. Nggih, nggih, monggo. Seandainya anak tersebut yang pertama itu membawa tisu atau sapu tangan atau apa gitu Pak untuk mengelap tangannya saat basah. Dan juga saya tentunya juga akan mendampingi saat menulis agar anak tersebut tidak tergesa-gesa. Bagaimana Pak? Saya juga akan memberikan buku halus, Pak, sebagai buku penghubung dengan orang tua, sebagai tugas menulis. Ya tidak banyak Pak tugasnya menulis, mungkin ini 3 kalimat atau 2 kalimat setiap harinya agar anak tersebut terlatih Pak dan terbiasa menulis dengan benar Pak, seperti itu. Wah, itu rencana yang bagus, Bu Ari. Kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut, Bu Ari? Insya Allah mulai besok Pak. Oh gitu. Menurut Bu Ari, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Ari agar rencana Ibu tersebut dapat terlaksana dengan baik, Bu Ari? Mungkin ini orang tua Pak, atau bapak ibu guru juga yang mengajar di kelas saya, bapak ibu guru yang mengajar mata pelajaran mungkin itu bisa membantu saya Pak. Oh gitu. Apa alasan mereka Bu dapat membantu jenengan? Eh, Kalau menurut saya Pak, dari orang tua itu sebagai penghubung antara saya dengan orang tua tadi dan juga agar anak tersebut itu mendapatkan perhatian Pak dari orang tua tentang perkembangan belajar anak di sekolah. Kalau dari segi Bapak Ibu guru, saya rasa juga sama Pak, agar anak tersebut dapat pantauan dari Bapak Ibu guru yang lain, seperti itu Pak. Alhamdulillah, betul sekali Bu Ari. Insya Allah kolaborasi yang tepat itu akan mendapatkan hasil yang baik juga Bu Ari. Baik Bu Ari, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini tadi Bu Ari? Alhamdulillah Pak, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini saya sangat banyak tentunya saya mendapatkan solusi dari masalah. Saya merasa yakin yang selama ini mengganggu pikiran saya, selama ini saya ingin mengatasi hal tersebut sendiri tetapi saya masih takut gagal dan kurang percaya diri. Tapi setelah berdiskusi dengan panjenengan, saya merasa yakin akan tujuan dan langkah yang harus saya lakukan. Untuk itu saya juga ucapkan terima kasih eh, kepada Pak Munif yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Nggih, alhamdulillah kalau begitu Bu Ari. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi selain permasalahan hari ini Bu Ari? Saya kira sudah cukup Pak, tapi nanti barangkali dalam pelaksanaannya saya mengalami kendala, maka saya akan menghubungi Pak Munif lagi. Nggih, Bagaimana Pak? nggih, Boleh nggih? tidak apa-apa Bu Ari, bisa menghubungi saya. Nah, dengan senang hati Bu, saya juga berterima kasih pada Bu Ari karena sudah sharing tentang kegelisahan kepada saya dan saya juga bisa mendengarkan berbagai ide dan solusi yang luar biasa dari Bu Ari. Hari ini juga menjadi pembelajaran bagi saya Bu Ari. Pak, sama-sama. Terima kasih banyak Pak nggih. Sama-sama Bu Ari, sukses selalu Bu Ari. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bumi. siang Pak Munif. Selamat siang Bu Umi. Gimana kabarnya Pak Munif? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Alhamdulillah. Kabar jenengan Bu Umi? Alhamdulillah saya juga Pak Munif untuk hari ini. Nggih. Pak Munif, Nggih. selamat ya untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Panjenengan sama Bu Ari tadi nggih sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur kita ada pada percakapannya nggih Pak Munif nggih. Yang pertama ada tujuannya, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya Pak Munif. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah dilakukan khususnya kepada panjenengan nggih selaku coach. Menurut Pak Munif, apakah indikator keberhasilan dari diskusi kali ini Pak Munif?
Nggih, Bumi. Untuk indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Nggih. dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Ngoten nggih. Baik Pak Alif nggih. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Munif lakukan nggih sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya. Nggih, nggih. Kemudian tadi Pak Munif sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present nggih Pak Munif atau kehadiran penuh nggih. Nggih, leres. Di sini saya mengamati nggih Pak Munif nggih Nggih. bahwasannya Pak Munif sudah dapat melakukannya dengan baik nggih. Karena dengan kita hadir secara penuh nggih Pak Munif Nggih. menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat Kuci menjadi lebih terbuka nggih Pak Munif dan merasa nyaman dalam mengkaji solusi dalam menggali maksudnya Pak Munif Nggih. dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi Pak Munif Kuci memotivasi Kuci maksudnya nggih dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal lagi. Nggih. Iya, betul Bu Umi. Terima kasih Pak Munif nggih Nggih, selaku coach sami-sami Bu. dan Ibu Ari selaku Kuci nggih Nggih. coach atas praktek coaching hari ini nggih Pak Munif Nggih. dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi nggih Pak Munif Nggih. sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci tadi. Nggih. Akhir kata nggih Pak Munif Nggih. mungkin saya akhiri cukup sekian nggih untuk Nggih. observasi kali ini nggih. Nggih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.